Hari Tani Nasional, tanah untuk rakyat, kedaulatan agraria dan keadilan agraria harus diwujudkan. Hidup mahasiswa, hidup petani, hidup buruh, hidup komunitas adat, hidup masyarakat Indonesia. Kita semua masyarakat Indonesia, semua elemen masyarakat berkumpul untuk merefleksikan peringatan bahwa sudah 60 tahun UU PA di-BTS-kan oleh pemerintah, bahwa UU PA tidak diimplementasikan. Ini bawah bukti bahwa pemerintah kita, baik itu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, ini sekarang sudah keblinger menjalankan arah Republik ini. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita saksikan bagaimana DPR sedang menggodok Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di mana muatannya sangat kapitalistik dan liberal, terutama tentang pembaruan agraria. Kita melihat rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan menghilangkan yang namanya hak sosial tanah, akan menghilangkan kesejahteraan para petani, petani gurem, landless, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang bergabung dalam gerakan ini sekaligus juga bentuk menjahit gerakan agar kita sama-sama menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kawan-kawan semua, mari kita pastikan wilayah-wilayah reclaiming rakyat, para petani, komunitas adat, kita jaga, kita pertahankan, kita buktikan bahwa meskipun negara belum menjalankan reforma agraria yang sejati, wilayah-wilayah kemajuan gerakan reforma agraria, buruh tani, buruh kebun, nelayan, masyarakat adat, tunjukkan bahwa jika negara tidak menjalankan reforma agraria, maka rakyat akan bergerak bersatu dari semua elemen untuk menjalankan reforma agraria atas inisiatif rakyat. Kuasai, jaga, dan berdaulat, kawan-kawan. Meskipun hari ini kita masih dalam kondisi pandemik COVID-19 yang makin memprihatinkan dan diterapkannya PSBB di DKI Jakarta, tapi yakinlah kawan-kawan bahwa perjuangan kita tugasnya suci dan mulia tanpa bermaksud meremehkan situasi yang sangat prihatin tersebut. Kita tetap bertekad akan berkonsolidasi kembali, menyatukan kekuatan kaum buruh, menyatukan kekuatan kaum tani, menyatukan kekuatan kaum mahasiswa pemuda, nelayan, miskin kota, kawan-kawan aktivis lingkungan, kawan-kawan perempuan dan rakyat lainnya yang merasa hari ini masih tertindas oleh sistem kapitalisme. Maka oleh karena itu kawan-kawan, dalam waktu dekat kita akan melakukan konsolidasi secara besar-besaran, kita akan membangun kekuatan politik alternatif yang nantinya siap face-to-face berhadapan dengan kekuatan oligarki yang hari ini makin sewenang-wenang mengangkangi konstitusi kita. Kami dari KNPA, Komite Nasional Pembaruan Agraria, dan bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, memperingati Hari Tani Nasional tidak saja di sini di depan gedung DPR, tapi juga di 59 titik peringatan Hari Tani Nasional dari mulai Sumatera, kemudian Jawa, Bali, kemudian NTT, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Jadi ada 60 titik yang saat ini langsung memperingati Hari Tani Nasional, dan bahkan tidak hanya di tingkat provinsi juga, tapi sampai ke tingkat basis-basis organisasi tani tingkat lokal yang selama ini memang masih memperjuangkan hak atas tanahnya, dan sebenarnya lokasi-lokasi itu, lokasi-lokasi reclaiming rakyat, karena sudah dirampas oleh korporasi itu dan sudah direbut kembali oleh petani, komunitas adat itu macet selama 6 tahun pemerintahan ini, padahal ada kebijakan reforma agraria yang menjanjikan redistribusi 9 juta hektar tanah dan penyelesaian konflik agraria. Bahkan
ironisnya adalah bahkan di masa pandemi, di saat kita harus mentaati social distancing PSBB, petani itu tetap diancam, diintimidasi, surat-surat intimidatif dari PTPN misalnya, kemudian pembentukan satgas-satgas hutan untuk mengintimidasi petani yang berkonflik dengan perhutani di seluruh Jawa, itu masih bekerja. Artinya pemerintah dan DPR ini dan aparat ini ada standar ganda yang diberlakukan. Ketika ini urusan aspirasi rakyat, kita direpresi, dilarang-larang. Tetapi kenapa korporasi tetap bisa masuk ke kampung-kampung? Artinya social distancing PSBB itu tidak berlaku bagi mereka yang wilayahnya itu adalah wilayah masyarakat. Omnibus Law ini mengkhianati spirit perumus para pendiri bangsa yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria UU-PA yang sudah berusia 60 tahun tepat pada 24 September ini, adalah soal tanah memiliki fungsi sosial. Tanah tidak boleh menjadi alat penindasan manusia atas manusia lainnya. Tanah tidak boleh dimonopoli oleh badan usaha. Tetapi apa yang terjadi setelah 60 tahun UU-PA dipetieskan, dibekukan sejak zaman Orde Baru, dan sekarang hanya baik di narasi-narasi kebijakan tetapi tidak terimplementasikan, maka ini adalah bentuk pengkhianatan konstitusi. Setidaknya dari kami, dari Gerakan Reforma Agraria, ada 15 keputusan Mahkamah Konstitusi